Ya, saudara, kami sambung lagi berkaitan dengan kita masih mencoba mengingat dan membahas hari Rabu lalu Putri Chandrawati diperiksa sebagai terdakwa di persidangan dan apakah pelecehan seksual ini benar-benar terjadi atau tidak. Saintifik dari psikolog forensik ada pakarnya Mas Reza Indragiri Amril dan juga dari sisi hukum ada Aan Eko Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya yang bergabung bersama saya. Mas Aan, kalau kita coba melihat kayaknya udah nggak ada akar, nggak ada apa, udah rotan gitu ya, saya pinjam istilah Anda. Eh, Kayaknya memang nggak ada cara lain kebetulan sedemikian rupa yang dipilih oleh penasihat hukum untuk kemudian mencoba meyakinkan, jangankanlah publik begitu, tapi lebih kepada majelis hakim bahwa pelecehan seksual terjadi. Makanya suaminya jadi marah, kan begitu simpelnya. Eh, seberapa teori ini sampai sejauh kemarin Putri Chandrawati diperiksa sebagai terdakwa hari Rabu, menurut Anda, feel Anda begitu, ini akan berhasil, paling tidak untuk mengurangi hukuman, menurut Anda, Mas Aan? Ya, kuncinya kan di keyakinan hakim ya. Apakah hakim Betul. bisa menerima ya apa yang menjadi pengakuannya ini kan pengakuan para terdakwa kan. Nah, sebagai sebuah kebenaran. Persoalannya adalah ketika alasan-alasan ini disampaikan, kemudian hakim tidak yakin itu masalahnya. Karena apa? Banyak logika-logika yang tidak nyambung dari keterangannya, walaupun secara emosional bisa mengeluarkan air mata, kemudian juga dari sisi bahasa tubuh juga memperlihatkan itu, tapi ada logika yang tidak nyambung. Itu yang akhirnya membuat bisa jadi hakim menilai ya yang disampaikan ini yang tujuannya adalah untuk keringanan hukuman justru malah akan memperberat gitu. Akan menunjukkan bahwasanya berbelit-belit, bahwasanya banyak kebohongan gitu ya. Nah, ini malah tidak menjadi sebuah empati bagi hakim untuk kemudian menjadikan bahan dalam memberikan pertimbangan keringanan hukuman Ya. dan meningkatkan keyakinan hakim bahwasanya ini nggak bisa diperbaiki begitu tingkah lakunya. Sehingga kalau perbuatannya tidak bisa diperbaiki ya khawatirnya nanti malah putusannya adalah putusan maksimal. Nah, ini yang saya kira juga PH pun juga harus hati-hati nasihat hukum dalam hal ini. Ya, dimengerti bahwa eh, upaya untuk terus mengajukan pelecehan seksual terjadi dari PH atau penasihat hukum ini justru bisa menjadi bumerang meyakinkan hakim pada fakta bahwa bisa saja bahwa pelecehan seksual ini benar-benar tidak terbukti, kira-kira begitu. Oke, Mas Reza, saya ingin balik deh sedikit, penasaran saya begitu. Ketika Anda mengatakan kan kita juga mengetahui bahwa dari hasil tes psikologi yang dilakukan terutama terhadap Ibu PC, itu kan ada fakta-fakta, saya menyebutnya kan itu cukup saintifik, orang dilakukan oleh asosiasi psikolog kok gitu, yang menyatakan ada kemungkinan besar benar-benar terjadi pelecehan seksual terhadap Ibu PC. Dilihat dari traumanya, diperiksa begitu kan oleh psikolog. Komnas Perempuan juga mengatakan begitu di awal-awal dulu. Apakah mungkin sisi trauma tersebut, kan itu nggak mungkin bisa terlalu dibohongi kan? Mungkin saya salah, Mas Reza. Bagaimana kemudian ada fakta pemeriksaan secara saintifik, dia mengalami freeze, cara berpikir dan lain-lain yang Anda sampaikan. Tapi secara logika sulit kita membayangkan itu terjadi seperti yang terjadi dalam persidangan secara fakta diceritakan oleh Ibu PC. Mas Reza, bagaimana itu penjelasannya? Koreksi dulu ya. Ya, Kita tidak mohon bicara maaf. tentang putri yang dilecehkan, tapi kita bicara tentang putri yang mengaku sudah diperkosa. Jadi bukan pelecehan tapi perkosaan. Nah, kembali, kalau kita bicara perkosaan, maka definisi perkosaan itu apa ya? Menurut hukum ada dalam KUHP. Kalau kita baca ringkasnya, definisi pemerkosaan di dalam KUHP adalah penetrasi. Masuknya alat vital ke dalam alat vital yang lain. Dengan definisi sedemikian rupa, maka sah sudah otoritas yang punya kemampuan atau kompetensi mutlak untuk melakukan pengujian apakah sudah terjadi penetrasi adalah disiplin kedokteran, bukan psikologi ataupun disiplin ilmu lainnya. Itu pertama. Yang kedua,
Ada sejumlah hal yang bisa kita komentari terkait dengan hasil pemeriksaan oleh teman-teman Apsifor. Saya respect pada kerja mereka. Tetapi kalau kita baca laporan itu ada beberapa hal termasuk yang ingin saya singgung adalah terkait dengan penggunaan metode. Apakah instrumennya tepat atau tidak itu terlalu rumit untuk diperbincangkan di ruang publik. Tapi di sini di Kompas TV yang ingin saya komentari adalah terkait dengan pendekatan yang dipakai oleh tim pemeriksa. Yang menurut saya adalah pendekatan ideografik. Pendekatan ideografik berarti pemeriksa hanya berfokus pada diri si korban saja. Sementara saya dalam kasus-kasus hukum ya, ini karena konsekuensi kita bicara forensik ya, menurut saya harus juga digunakan pendekatan nomotetik. Pendekatan nomotetik berarti kita harus membandingkan antara orang yang kita pandang sebagai korban ini, kita bandingkan dengan korban-korban kejahatan serupa lainnya. Berarti PC sebagai orang yang sudah mengaku sebagai korban pemerkosaan, dibandingkan perkataannya, dibandingkan tindak tanduknya, dibandingkan gejala-gejalanya dengan korban-korban pemerkosaan lainnya. Kalau ternyata perkataan dan perbuatan Putri memiliki banyak kesamaan dengan simptom, dengan perkataan, dengan perbuatan korban-korban pemerkosaan lainnya, maka patut kita percaya. Tapi kalau ternyata apa yang dipaparkan atau apa yang diperagakan oleh Putri Chandrawati itu terlalu banyak perbedaannya dengan korban-korban pemerkosaan lainnya, maka saya memilih untuk tidak percaya. Jangan lupa, korban-korban pemerkosaan lainnya itu sudah diprofil dengan pendekatan ilmiah juga. Karena itu, hasil pemeriksaan terhadap korban-korban pemerkosaan lainnya itu, profil korban atau victim profiling terhadap korban pemerkosaan itu harus betul-betul dibaca juga. Nah, bagi saya, setelah saya coba terapkan nomotetik hanya dengan mengacu pemberitaan di media massa, yaitu tayangan live di Kompas TV, izinkan saya untuk mengatakan sekali lagi bahwa perkataan dan tindak tanduk PC itu bertolak belakang dengan perkataan atau perbuatan atau gejala-gejala atau perilaku korban pemerkosaan lainnya. Jadi saya memilih untuk tidak percaya. Oke. Tetapi bisa jadi teman-teman yang kemudian melakukan pemeriksaan psikologi memang menangkap adanya trauma dan lain-lain. Itu mungkin saja terjadi. Begitu. Tinggal traumanya apa? Kalau tahap-tahapan berpikirnya adalah pertama, apakah yang bersangkutan itu memang diperkosa atau tidak? Ternyata pada tahap pengujian pertama ini saja sampai saat ini apaan tidak ada hasil visum. Jadi sudah selesai, pengujian sudah selesai. Tapi oke lah, kita lanjutkan ke pengujian kedua. Apakah yang bersangkutan mengalami trauma? Ya, anggaplah mengalami trauma. Atau yang kemungkinan lain, jangan-jangan yang bersangkutan hanya malingering alias pura-pura sakit. Kenapa? Karena tidak pernah diperkosa. Tapi oke lah, kita lanjutkan ke tahap pengujian ketiga. Traumanya akibat apa? Apakah identik, otentik, mutlak, tiada lain, tiada bukan? Trauma itu karena pemerkosaan? Juga tanda tanya. Kita lanjutkan saja pengujiannya. Kalaupun yang bersangkutan dianggap diperkosa, mengalami trauma, dan traumanya semata-mata diakibatkan oleh pemerkosaan. Pertanyaan yang keempat adalah, siapa pelakunya? Sayang beribu sayang. 4 tahap pengujian ini simpulannya menurut saya adalah tidak, dan tidak. Oke. Terbayang cara berpikir dan saintifiknya berlanjut seperti yang Mas Reza sampaikan tadi. Nah, kalau kebetulan kita semua menemukan tidak nih Mas Aan, dan bisa jadi majelis hakim juga punya cara berpikir yang sama. Kalaupun tidak sedetail Mas Reza, tapi mungkin saja mengarah ke sana. Bisa kita bilang agak sulit kemungkinan untuk pengurangan hukuman diperoleh ya berkaitan dengan Ibu PC. Sebagai sebuah prediksi saja menjelang kemungkinan nanti kepada tuntutan dan kemudian vonis, Mas Aan. Ya, ketika dalam suatu putusan ada faktor yang memperberat, ada faktor yang meringankan. Nah, kalau yang dilakukan seorang terdakwa itu adalah berbelit-belit, bahkan ada kebohongan, kalau sampai terbukti mengargumentasikan bahwa dirinya mengalami pemerkosaan, tapi kemudian hakim meyakini itu adalah sebuah kebohongan, berarti ini justru bukan faktor untuk meringankan, tapi faktor memperberat, kan begitu Mas. Karena rumusan pidana dalam KUHP itu kan maksimal.
paling lama, bisa begitu. Nah, kalau itu dibuat maksimal, ketika kena 340 paling lama kan 20 tahun kalau itu penjara. Tapi ada lagi yang lebih berat dari itu, ya adalah seumur hidup. Ada lagi yang lebih berat dari itu adalah mati, kan begitu. Jadi justru saya katakan tadi berbahaya bermain kebohongan untuk mencari empati kalau itu ternyata argumentasinya betul-betul tidak dapat dibuktikan. Secara hukum tidak bisa dibuktikan, ya secara psikologi forensik yang sebagaimana dikatakan Mas Reza tadi sangat janggal, tidak logis dan tidak saintifik di bidang psikologi forensik misalnya begitu. Nah itu akan membuat hakim bahwasanya justru ini bukan malah meringankan, malah ini adalah memperberat hukuman dari alternatif pidana yang diberikan di pasal 340 KUHP. Ya, baik. Mas Aan dan juga Mas Reza, terima kasih untuk wawasannya, selalu saya mengatakan begitu. Mudah-mudahan membantu kami untuk melihat, mengerti hukumnya, bagaimana jalannya sebuah sidang dan apa yang menjadi jalan berpikir majelis hakim terutama ketika kita melihat jalannya sidang yang cukup panjang ini. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Terima kasih untuk diskusi atau dialog pagi hari ini. Mas Reza, Mas Aan, sampai jumpa. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.